itu kan Anda bingung tuh jawabnya. Ya, kan sama aja pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan tinggi tanaman. Pengaruh pemberian kompos terhadap diameter batang. Kan udah jelas tuh kan. Perlakuannya ya pemberian kompos, perlakuannya ya pemberian pupuk. Terhadapnya apa? Ya kan? Variabel bebas ke variabel terikat. Terhadapnya tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang. Nah, kalau di situ kan soalnya jelas. Yang dimaksud terhadapnya adalah kadar kromium atau mereduksi kadar kromium, usaha mereduksi kadar kromium. Dengan caranya apa treatment yang diberikannya? Kan itu jelas tuh, ya. Ya tanaman kangkung. Jadi perlakuannya tanaman kangkung, ya. Sok pahami dulu, yang belum bisa baca tolong baca, ya. Tolong baca, nanti bingung lagi pada saat baca jurnal. Karena tidak semua kalimat jurnal itu sama. Jadi yang terpenting adalah Anda bisa tahu mana variabel bebas, mana variabel terikat. Ya, variabel bebasnya itu ya perlakuan, variabel bebasnya ya eh, sorry, variabel terikatnya itu adalah tujuannya, sedangkan variabel variabel apa namanya terikatnya itu adalah variabel bebasnya adalah perlakuan, ya. Jadi Anda harus tahu tuh, jangan sampai bingung, ya. Oke, nah sudah ketahuan di situ treatmentnya varietas kangkung atau tanaman kangkung, ya. Kemudian hasil yang mau dicapai responnya adalah kadar kromium, itu data kadar kromium. Kita balik lagi ke data. Nah ini, ya. Ini jelas, jadi rata-rata ini ada nilai 21, 23, 15, 17. Ini adalah kadar kromium. Ya. Oke, kalau sudah seperti apa? Kalau sudah kita kembali lagi ke SPSS, berarti kita masukkan di sini datanya kadar kromium. Ya. Silakan. Baris ulangan yang tetap baris ulangan itu kan numerik ya, angka ya. Berarti kita kurangi yang kolomnya yang desimalnya. Kita nolkan semua desimalnya. Karena baris dan ulangan tidak ada desimalnya kan dalam RBSL. Kemudian perlakuannya kita rubah ke string. Karena perlakuannya kan A, B, C, D gitu ya, bukan angka ya. Oke, kemudian kalau data kromium itu datanya berupa data kan. Ya. Boleh kita pakai 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma bebas. Ya. Oke, silakan. Nah, kalau sudah kita kembali ke data view. Ya, kalau sudah kembali ke data view, tinggal dimasukkan baris itu adalah ulangan. Ulangannya ada berapa? Ulangannya ada berapa? 4. Ada 4. Ya udah kita masukkan. 1, 2, 3, 4. Kemudian kolomnya ada berapa? Kolomnya ada berapa? 4. Ada 4 ya. A, B, C, D gitu ya. Betul nggak? Kolomnya. Yang itu bukan? Bukan. Bukan ya. Jadi kolomnya ada 4. Ya udah berarti 1, 1, 1, 1. Kemudian masukkan perlakuannya. Sesuaikan dengan data. Perlakuannya A, D, B, C. Ya, masukkan A, D, B, C ya. A, D, B, C ini. Ini. A, D, B, C. Nanti B, C, D, A. D, A, C, B. Ini kan berdasarkan pengacakan nih. A, D, B, C. Ya udah kita masukkan A, D, B, C. Kemudian tinggal masukkan data kromiumnya. Perlakuan A 21, 23, 15, 17. Ya udah masukkan 21, 23, kemudian 15, 17. Dan seterusnya ke bawah.
Silakan selesaikan datanya. Jadi untuk RBSL seperti ini pengerjaan datanya. Bapak izin bertanya Pak. Ya. Ini kalau misalnya SPSS-nya lambangnya tanya semua gini gimana Pak? Dia nggak bisa ngisi gitu. Nah, kalau itu berarti SPSS-nya harus diinstal ulang. Biasanya belum dikopikan crack-nya atau serial number-nya, ya. Iya Pak. Ya, kalau itu aplikasinya. Jadi proses penginstalannya belum sempurna. Kalau sudah sempurna pasti kembali seperti biasa. Oke, berbeda ya RBSL cara pengerjaannya karena ada baris, ada kolom, ada perlakuan. Pak, kenapa perlakuannya nggak urut? Gitu ya. Kenapa perlakuannya kok A, D, B, C? Ya kan RBSL. RBSL kan harus ada pengacakan. Ya sesuai dengan pengacakannya. Jadi yang jadi patokannya adalah baris dan kolomnya. Sok, silakan dilanjut. Tadi sama ya ke bawahnya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian ini berarti tinggal 2, 2, 2, 2 gitu ya. Kemudian ke bawahnya lihat tabel ini. BC, DA. Nih ya, kolom kedua ya. BC, DA. Ya udah. Tinggal BC, DA dan seterusnya. Sok, silakan. Selesaikan dulu input datanya. Tadi siapa? Salsabila, mana Salsabila? Salsabila ada? Ada Pak. Ya, Salsabila pilih temannya satu siapa? Bebas Pak, kelas mana aja? Bebas. Kelas mana aja? Kelas B, Elsa deh Pak. Elsa, mana Elsa? Ada Elsa? Hadir Pak. Ya, oke ya. Nanti Elsa coba jawab ya. Udah semua input datanya? Sudah input data RBSL-nya? Sudah Pak. Sudah, oke. Siti sudah, yang lainnya? Siti itu nama panggilannya siapa? Siti, Nur, atau Kolisa? Lisa Pak. Lisa. Bukan Lisa Blackpink. Enggak Pak, beda Pak. Oh, beda. Gimana yang lain udah? Input Sudah datanya? Pak. Sudah Pak. Sudah ya, oke. Kalau sudah kita kembali ke... Nah, kalau sudah input datanya, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan sama sebenarnya prosesnya. Hanya saja ada beberapa hal yang harus sedikit berubah. Ya, oke, kita kembali ke... Nah, dari input data seperti ini kan? Ya. Tergantung kalau Anda 2 digit di belakang komanya 2 angka, ya 2. Keluar kalau 3, ya 3. Saya pakai 2 nih. Ya, mau pakai 2, mau pakai 3, bebas sih. Nggak masalah. Ya. Yang penting jangan pakai 1. Oke, kalau sudah, apa yang harus dilakukan? Sama, kita analyze atau analisis. Kita klik analyze-nya. Kemudian kita ke general linear modelnya sama. Kita klik univariate. Nah, ya. Nah, kemudian kalau sudah sampai sini, apa yang harus dilakukan? Ya kita masukkan dependent variable atau variabel terikat. Variabel terikatnya tadi sudah dijelaskan bahwa variabel terikat itu bukan perlakuan. Kalau perlakuan itu variabel
bebas. Jadi variabel terikat itu adalah responnya. Ya, di sini adalah chromiumnya. Oke, kita masukkan chromium ke dependent variable. Kemudian untuk fix faktornya kita masukkan tiga-tiganya, baris, kolom, dan perlakuan. Kalau mau sekaligus pakai shift. Itu bisa sekaligus. Sudah sampai sini? Sudah belum sampai sini? Sudah, Pak. Bapak Sudah, ya? punten, Pak. Suara Bapak kecil banget, Pak, di Fani. Di tempat lain kecil atau besar suara saya? Besar, Pak. Besar. Jadi salahnya bukan di saya. Saya masa teriak-teriakan di sini. Ya, berarti volumenya maninya yang harus diperbesar. Sudah sampai sini? Sudah? Kalau sudah mau saya lanjutkan? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah kita klik modelnya. Nah, ya. Nah, di sini rada beda nih, ya. Kita pindahkan ke custom, tapi type-nya bukan interaction. Ya, type-nya kita rubah ke main effect. Nah, jadi yang tadinya interaction atau interaksi kita rubah ke main effect. Ya, rubah ke main effect. Nah, kemudian kita masukkan sesuai dengan urutan ANOPA yang tadi sudah Anda sebutkan di awal. Sumber keragaman RBSL yang pertama apa? Baris, berarti kita masuk baris duluan. Kemudian yang kedua apa? Kolom, ya kolom masukkan. Kemudian yang ketiga apa? Perlakuan, ya perlakuannya masukkan. Jadi urutannya sesuai dengan tabel ANOPA-nya. Sumber keragamannya ada apa aja di situ. Makanya nggak boleh salah tuh nanti yang tadi masih ada yang jawab salah. Perlakuan duluan, nah awas hati-hati. Itu akan mempengaruhi dalam pengolahan data nantinya kalau menggunakan SPSS. Oke, sudah sampai sini? Jangan lupa ya, dirubah nih kuncinya di sini, di type-nya itu yang tadinya interaction menjadi main effect. Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Oke, silakan Lutfia mau tanya. Kenapa Lutfia? Maaf, Bapak, suara Bapak kecil. Suaranya kecil. Yang lain suaranya saya kecil nggak? Sekarang kecil nggak? Enggak, Pak. Enggak kecil suaranya. Sinyalnya Lutfianya. Ya. Oke, lanjut nggak? Lanjut ya. Saya lanjut. Oke, kalau sudah, kita klik continue. Ya. Nah, kalau udah, sampai sini dia akan kembali ke portal sebelumnya. Nah, kita akan tentukan uji lanjutnya. Ya, kita tentukan uji lanjutnya. Ya. Gimana caranya? Kita klik ke post hoc. Ya, kita klik post hoc. Post hoc itu untuk uji lanjut. Ya, klik post hoc itu untuk uji lanjut. Yang diuji lanjut sih apanya sih biasanya? Yang diuji lanjut tuh ulangannya atau perlakuannya? Perlakuan, Pak. Perlakuan. Jadi kalau uji lanjut perlakuan, makanya kita klik yang perlakuannya. Ya. Jadi hanya perlakuannya saja yang diuji lanjut. Ulangan nggak perlu diuji lanjut. Ya, Pak, itu ada kolom perlakuan juga? Enggak. Kan kolom dan baris itu bukan perlakuan sesungguhnya. Kolom dan baris itu hanya menentukan bagaimana sistem dari RBSL itu berjalan. Jadi tetap perlakuan yang dimasukkan, bukan kolom perlakuan. Ya. Oke, sekarang kita pilih Duncan dan LSD. Ya, dua-duanya deh. Kalau kemarin baru satu kan ya. Kemarin baru Duncan. Sekarang dua-duanya sekaligus. Kita klik LSD, kita klik Duncan. Silakan diklik LSD, kita klik Duncan.
Kalau sudah, kita klik continue. Kemudian mau pakai grafik atau enggak, gitu ya. Mau pakai grafik aja lah, biar keren sekalian, gitu ya. Nggak usah bingung-bingung, nggak usah bikin grafik yang aneh-aneh lagi, biarkan SPSS membuatkan secara langsung. Untuk membuat grafik, kita klik plot. Ini, ada tombol plot di atas postok. Nah, ya. Nah, gimana yang mau diuji grafiknya? Perlakuan kan? Ulangan mah nggak perlu ya. Ya, perlakuan kita masukkan. Klik perlakuan, masukkan ke horizontal axis. Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita klik add. Ini ada tombol add. Nah, ya kita tambahkan. Kalau sudah, kita klik continue. Maka selesai kita memasukkan rumus sistemnya, tinggal kita menentukan hasilnya. Kita klik OK. Nah, ya. Biasa kita lihat tabel kontrolnya nih, between subject faktornya. Kan 4 semua ya, ulangannya 4, perlakuannya 4 ya. Berarti semuanya harus N-nya harus 4 nih. Nggak mungkin ada yang beda. Kalau ada yang nilai 3 aja, nah berarti ada data yang salah di input. Ya, patokannya itu. Nilai N-nya harus sama 4. Kemudian baris ulangannya 4 sama, kolom perlakuannya 4, perlakuannya juga ada 4, A, B, C, D. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, dari sini bisa kelihatan nih. Ya, kita bisa kelihatan nih di perlakuannya nih. Perlakuannya hasilnya berbeda nyata atau tidak berbeda nyata? Hasilnya berbeda nyata atau tidak berbeda nyata dari signifikansinya? Kelihatan nih, langsung bisa dijawab nih. Ini nih, yang perlakuan. Apa hasilnya? Nih. Nih, ada kursornya. Berbeda nyata. Berbeda nyata, kenapa? Karena signifikannya di bawah 0,05. Emang ini hasilnya berapa? Yang 0, oh iya. Yang 0,294 ya, Pak? Yang perlakuan, bukan kolom perlakuan. Yang Oh iya, perlakuan. maaf Pak, saya sangat. Berarti tidak berbeda nyata. Tidak berbeda nyata. Emang kalau yang kolom perlakuan berbeda nyata? Kalau yang perlakuan, no. Karena dia di atas 0,05. Iya, hasilnya apa? Berbeda nyata atau tidak berbeda nyata? Berbeda nyata. Berbeda nyata. Kenapa berbeda nyata? Emang gede mana 0,29 dengan 0,05 gede mana? 0, berapa Pak? Itu 0,29 kan? Iya. 0,29 sama 0,05 gede mana? 0,29 Pak. Ya artinya tidak berbeda nyata. Tidak berbeda nyata. Kemudian yang perlakuan 0,114 dengan 0,05 gede mana? Gedean 0,114. Ya artinya tidak berbeda nyata. Tidak berbeda nyata. Nah, kalau tidak berbeda nyata harus diuji lanjut nggak? Kalau tidak berbeda nyata harus diuji lanjut nggak? Harus. Harus. Kenapa harus diuji lanjut tidak berbeda nyata? Ngapain diuji lanjut? Kan udah tidak berbeda nyata. Mau nyari apa? Jadi enggak ya, Pak ya? Saya nggak usah. Nggak usah diuji lanjut kalau tidak berbeda nyata. Ya udah pasti. Ngapain? Kan nggak beda nyata. Nggak ada pengaruh yang nyata. Tinggal bikin aja kesimpulannya. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya Kesimpulannya, sok bikin kesimpulannya gampang kan? Gimana bikin kesimpulannya? Ada yang bisa bikin kesimpulan? Udah jelas nih, tidak berbeda nyata nih.
Ya Pak, saya belum mengerti buat bikin Ya, kesimpulan. ya nggak apa-apa. Kalau belum ngerti, bikin aja coba gimana caranya. Ya, So, nyobain. Bikin kesimpulan. Bikin kesimpulan, sok. Pengakuan Gimana kesimpulannya? Ini kita copy dulu kan ya ke Excel. Nah, kita coba. Ini hasilnya sama. Kita copy, ini kita hapus. mungkin kesimpulannya gini Pak, karena signifikan perlakuan lebih besar daripada alfa, maka Kesimpulan. Bikin kesimpulan. Coba bikin kesimpulan, baca coba tugas-tugasnya. Kamu udah ngumpulin tugas kan? Walaupun dapat nyontek. Sok dibikin. Jangan sampai nanti skripsinya sendiri loh. Nanti skripsi bikin skripsi sendiri loh. Teman-temannya boro-boro mau ngurusin. Teman-temannya cuma see you goodbye doang. Sok coba buka tugasnya. Gimana cara bikin kesimpulan di biometri. Gimana kesimpulannya? Jadi soal gimana? Ada yang bisa bikin kesimpulan? Mungkin jelas nih, tidak beda nyata nih. Kesimpulannya aja nih, nih, sini nih. Sok. Sok gimana? tidak berbedanya. Sok bikin kesimpulannya gimana? Coba. Kalau nggak bikin kesimpulan ya nggak bisa nyusun skripsi lah. Skripsi kan kesimpulan bab 5-nya. Gimana bikin kesimpulannya? Ada yang bisa nggak yang lain? Izin, Pak. Ya, boleh. Siapa tadi? Siti Yasmin. Siti. Ya, coba Siti. Gimana bikin kesimpulannya, Siti? Tidak terdapat pengaruh yang berbeda nyata Tidak terdapat pengaruh yang berbeda yang berbeda nyata pada reduksi kadar kromium terhadap tanaman kangkung. Ya, oke. Benar atau salah, teman-temannya? Berarti ini sama nggak dengan gini? Tidak terdapat pengaruh yang berbeda nyata pertumbuhan dan hasil terhadap pupuk. Jadi pertumbuhan dan hasil yang mempengaruhi pupuk. Jadi yang benar gimana? Yang benar gimana? Coba yang lain. Boleh, silakan Pioni. Bapak kedengeran nggak suratnya? Kedengeran. Terdapat pengaruh yang tidak berbeda nyata. Terus? Tanaman kangkung di lahan terkontaminasi limbah pabrik terhadap kadar kromium. Iya, ya. Jelas tuh ya, makanya tadi saya minta identifikasi mana perlakuannya. Ya, perlakuannya dulu yang diidentifikasi. Ya, karena itu kuncinya. Jadi tidak terdapat pengaruh yang berbeda nyata dari 4 varietas kangkung terhadap
kadar kromium di lahan terkontaminasi. Ya, selesai. Jadi harus jelas, tidak terdapat pengaruh yang berbeda nyata dari 4 varietas kangkung terhadap kadar kromium di lahan terkontaminasi. Ya, makanya harus jelas dulu, ya. Nanti kalau nggak bisa membuat kesimpulan, ya nggak selesai. Jadi intinya gini, sama aja gini. Kita bangun rumah besar, ya, tapi nggak ada pintunya. Kita nggak bikin pintu, ya percuma kan? Sama, kita ngitung capek-capek, nggak ada kesimpulannya atau kesimpulannya salah, ya sama aja bohong. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi identifikasinya. Nah, kalau tidak berbeda nyata, ya nggak usah diuji lanjut. Ngapain bingung-bingung diuji lanjut? Kan nggak ada pengaruh yang nyata. Mau nyari apa? Karena tujuan uji lanjut untuk mencari perlakuan mana yang terbaik di antara perlakuan lainnya. Ya, paham? Sampai sini? Paham? Paham nggak? Ada pertanyaan untuk RBSL sebelum kita lanjut ke uji lanjut LSD? Ada pertanyaan nggak? Pak, izin nanya dong, Pak. Ya, silakan Revo. Ngambil kesimpulan yang tepat tuh bagaimana sih, Pak? Soalnya gimana ya, Pak? Ngambil kesimpulan tuh kayaknya bisa banyak macamnya gitu, Pak. Ya, oke. Ini sebenarnya harusnya pertanyaannya ada di biometrik, udah nggak ada pertanyaan di sini lagi ya. Jadi kesimpulan tuh harus ada 2. Ya, Anda harus bedakan simpulan uji F dan kesimpulan uji lanjut. Ya, pahamin dulu tuh. Kesimpulan uji F dan kesimpulan uji lanjut. Kalau kesimpulan uji F itu hanya 2 yang kita peroleh, berbeda nyata atau tidak berbeda nyata. Berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh nyata. Jadi kesimpulan uji F itu paling gampang. Jadi tolong dipecah dulu, saya tuh mau uji F atau uji lanjut. Jadi kalau uji F itu hanya 2 kesimpulannya, berbeda nyata atau tidak berbeda nyata. Narasi ke belakangnya itu tergantung dari perlakuannya terhadap apa. Jadi contoh, tidak terdapat pengaruh nyata perlakuan apa terhadap apa. Terdapat pengaruh nyata perlakuan apa terhadap apa. Jadi susah ketika Anda membandingkan antara kesimpulan uji F dan kesimpulan uji lanjut. Itu beda. Ya, karena tujuannya harus jelas. Di biometrik kan jelas. Uji F digunakan untuk mencari pengaruh nyata atau tidak nyata. Uji lanjut digunakan jika uji F-nya berpengaruh nyata. Untuk apa? Untuk mencari perlakuan mana yang terbaik dibandingkan dengan perlakuan lain. Oke, saya akan coba bikin narasinya gini deh. Sebenarnya udah nggak ada pertanyaan ini lagi harusnya di TPDP. Ya, berhubung Anda baru sadar betapa pentingnya, ternyata pada saat baru datang seminar kesimpulan lebih penting dibandingkan segalanya, gitu ya. Oke, saya akan coba buat di sini aja lah. Nah, nih uji F. Itu kesimpulan katanya cuma 2. Terdapat pengaruh nyata. Tidak terdapat pengaruh nyata. Dah, apa yang bikin pusing? Itu uji F. Ke belakangnya tinggal disambung. Kalian identifikasi perlakuannya apa? Terhadap apa? Contoh soal yang tadi.
Kan udah jelas ya. Yang masalahnya, yang jadi masalah adalah Anda nggak bisa mengidentifikasi mana perlakuan, mana respon yang mau didapat. Mana terhadap apa. Gitu ya. Jadi, contoh, pengujian 4 varietas terhadap diameter tanaman kubis bunga. Ya udah gampang kan. Uji F berarti kesimpulannya kalau tidak terdapat pengaruh nyata, ya terdapat pengaruh nyata. Apa? Ya terdapat pengaruh nyata 4 varietas kubis bunga terhadap diameter batang. Atau tidak terdapat pengaruh nyata 4 varietas kubis bunga terhadap diameter batang. Sesederhana itu. Tertangkap nggak sekarang, Repo? Untuk uji F. Ya, bisa Pak. Ya, kuncinya itu. Nah, kalau udah uji lanjut, itu kesimpulannya tergantung hasilnya. Ya, itu udah nggak bicara lagi, udah nggak berbicara lagi secara umum, tapi langsung to the point pada perlakuannya. Jadi kesimpulannya perlakuan mana yang berbeda nyata atau tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Dah, itu kuncinya. Sederhananya gini deh. Uji F itu kelas D. Repo kan ada di kelas D nih. Sama aja begini. Kelas D saya kasih gas air mata misalnya. Ya, saya lempar di dalam kelas D itu saya lempar gas air mata. Ada pengaruhnya enggak? Ada, Pak. Ada, berarti terdapat pengaruh nyata pelemparan gas air mata terhadap kelas D. Betul nggak? Nah, karena ada pengaruhnya, berarti saya harus tahu dong, mahasiswa kelas D mana yang tahan, mana mahasiswa kelas D mana yang nggak tahan. Itu uji lanjut. Jadi kesimpulan uji lanjut adalah, misalnya, terdapat mahasiswa kelas D atas nama Repo yang berbeda nyata dengan temannya, misalnya, siapa lagi kelas D? Di sini, sebentar. Apisa misalnya ya, Repo dan Apisa sama-sama kelas D. Nah, kesimpulan uji lanjutnya berarti terdapat salah satu mahasiswa atas nama Repo yang tahan terhadap gas air mata berbeda nyata dengan Apisa. Berbeda nyata dengan, mana lagi yang kelas D ya? Salsa. Berbeda nyata dengan, siapa lagi kelas D di sini? Rizkia. Tetapi tidak berbeda nyata dengan Rahma. Kenapa? Karena Rahma tahan juga dengan gas air mata. Ketangkep nggak sekarang kalau pakai seperti itu? Ketangkep, maksudnya. Pak. Nyambung kan? Nyambung. Nyambung. Jadi tujuan uji lanjut untuk mengetahui perlakuan mana yang terbaik. Sama halnya uji lanjut di kelas D, pengen tahu mahasiswa mana yang tahan terhadap gas air mata. Sedangkan kalau uji F-nya ingin mengetahui satu kelas itu ada pengaruhnya nggak kalau saya lempar gas air mata. Nah, kalau ada Pak pengaruhnya, ya mahasiswa mana yang paling tahan, mahasiswa mana yang tidak tahan. Tahu sekarang maksudnya? Ya, biar nyambung lah. Kalau kan lagi booming nih gas air mata ya. Supaya tahu, supaya jelas. Nah, itu intinya, sederhananya gitu. Jadi, bikin kesimpulan itu sangat mudah sebenarnya. Yang susah itu karena kita nggak tahu konsep awalnya. Bukan terima H0, terima H1, itu rumus. Itu rumus sebenarnya. Terima H0, terima H1 itu seperti apa ya? Seperti kalau kita jalan. Seperti kita jalan, ada marka jalan kan? Ada line jalan kan? Ya, yang terputus-putus artinya kita bisa nyalip, boleh nyalip. Yang tidak terputus-putus berarti tidak boleh nyalip. Nah, kalau line jalan itu nggak ada pun kita tetap jalan di sebelah kiri kan?
Nah itu yang tadi H0, terima H0, terima H1 itu garis jalan aja itu. Nggak ada itu pun karena kita udah tahu konsepnya ya udah bisa jalan. Tapi kalau kita nggak tahu konsepnya, ya nggak bisa jalan juga. Kita nggak bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah itu cara mendapatkan kesimpulan. Jadi cara membuat kesimpulan itu sangat gampang. Anda harus identifikasi dulu perlakuannya apa nih, terhadapnya apa. Perlakuan itu yang diberikan si peneliti apa? Diberikannya kemana? Intinya itu. Ya contohnya tadi saya mau lempar gas air mata. Kemana tujuannya? Ke kelas D kan? Saya lempar ke ruangan kelas D. Nah kemudian ada nggak yang merespon dari lemparan itu? Ada, ya berarti ada pengaruhnya. Kemudian kalau misalnya saya tanya, siapa aja mahasiswanya? Ya itu harus ada uji lanjut. Setelah uji lanjut saya baru tahu. Mahasiswa siapa aja yang tahan, mahasiswa mana aja yang tidak tahan. Artinya yang tahan itu berbeda nyata dengan yang tidak tahan. Oh ternyata nggak tahan semua. Ya nggak usah diuji lanjut. Contoh gini, kenapa kok nggak diuji lanjut? Ya, tadi contohnya, saya lempar gas air mata ke kelas D. Tapi di kelas D nggak ada respon apa-apa, nggak ada pengaruhnya, tetap aja belajar. Nggak ngaruh apapun gas itu. Ya ngapain saya harus uji lanjut? Ngapain saya nyari mahasiswa yang tahan atau tidak tahan? Udah jelas kok. Dilempar gas air mata, kelas D aman-aman aja, tetap belajar dengan baik. Nggak ada yang tutup mata, nggak ada yang sesak napas. Nah itu makanya kenapa kalau sudah hasilnya tidak berbeda nyata, nggak perlu diuji lanjut. Ya mau nyari apa uji lanjut? Karena semuanya sama, nggak ada bedanya. Seluruh kelas D sama responnya. Paham nggak sampai sini? Kalau pakai analogi gitu. Paham, Pak. Paham ya? Jadi sesederhana itu sebenarnya dalam membuat kesimpulan. Jadi sekali lagi cara belajar itu jangan memframing temannya. Jangan memframing isi kepala temannya. Kenapa? Otaknya CC-nya sama. Tapi fungsinya ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi kalau belajar itu cara kita sendiri. Jadi nggak bisa belajar ngikutin isi kepala orang lain tuh nggak bisa. Karena setiap kepala tuh punya cara masing-masing. Makanya kalau Anda perhatikan ada yang belajarnya bisanya malam. Ada yang nggak pernah belajar tapi dia bisa terus, Pak. Ada. Ya, ada yang kalau misalnya belajar itu harus subuh. Ada yang belajar itu bisa sambil main, sambil nongkrong, sambil ngopi. Ada yang seperti itu. Nah, jangan memframing orang yang, oh itu teman saya sambil nongkrong, sambil ngopi belajarnya, saya ikutan. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya, pernah nonton MotoGP nggak? Pernah nonton MotoGP nggak? Pernah kan? Nah, semua pembalapnya bisa naik motor kan? Ya, semuanya pembalapnya bisa naik motor kan? Tapi kenapa? Ada pembalap yang keluar tikungan cepat, masuk tikungan lambat. Ada yang keluar dan masuk tikungan cepat. Ada yang keluar dan masuk tikungan lambat. Ada yang rem lebih dulu, ada yang rem belakangan, let brake, ya. Ada yang buka gas lebih dulu, ada buka gasnya lebih lambat. Karena punya gaya masing-masing. Paham nggak? Jangan samakan. Jadi kalau misalnya ada orang bawa motor, dia ngerem belakangan, kemudian kita ikutan, oh, kita juga ngerem belakangan, nggak taunya kita nyusruk. Karena gayanya, bisanya seperti itu, nyamannya seperti itu. Jadi kalau cara belajar itu sekali lagi jangan memframing temannya. Setiap orang punya kemampuan masing-masing. Cara belajar yang paling efektif efisien adalah kenali diri kita sendiri. Keunggulan kita di mana? Cara kerja kepala kita itu seperti apa? Cara kerja badan kita seperti apa? Ya udah itu. Saya dulu kuliah ada temen yang nggak pernah belajar sama sekali, tapi kalau UTS sama UAS nggak pernah nilainya di bawah 80. Ada. Masa saya harus ikut-ikutan? Ya, sore atau siang mau UTS, dia bisa main ke kosan temennya, main gitar, makan es campur, dan sebagainya. Begitu UAS, temennya dapat nilai 50, 40, 30, dia dapat nilai 90. Ada yang seperti itu.
Ya jangan memframing kepalanya dia sama kayak kita. Ya salah kalau seperti itu. Nah, itu cara belajar yang baik seperti itu. Kenali diri kita masing-masing, apa keunggulan kita, cari tahu. Apa kelemahan kita, cari tahu. Jadi jangan ikut-ikutan temen, intinya itu. Jangan ikut-ikutan temen. Ya. Oke, gebetan aja nggak mau dibagi dua, masa cara berpikirnya ikut-ikutan, kan gitu. Ya, giliran ditikung nggak mau gebetannya, tapi belajarnya ngikung-ngikung. Nah, ya, jangan. Ya, jadi sesuaikan dengan kemampuan diri kita. Oke, saya lanjut. Ke uji lanjut nih. Ya, karena tadi hasil RBSL-nya tidak berbeda nyata, ya ngapain diuji lanjut ya? Kan RBSL tadi tidak berbeda nyata. Ngapain kita uji lanjut? Nah, lebih baik kita pindah ke data yang signifikan. Oke, dari yang kemarin deh, yang latihan aja lah, kita mau pakai yang RAK aja. Kemarin RAK yang hasilnya berbeda nyata yang mana tuh? Yang sudah dikerjakan kemarin. Yang kemarin, sok buka lagi coba. Nah, kan uji lanjutnya udah tuh kemarin pakai Duncan. Nah, saya mau pakai LSD. Kita mau coba pakai LSD. Coba pakai yang halaman berapa tuh? Halaman 22. Halaman 22 aja lah ya. Halaman 22. Ada kan ya halaman 22? Halaman 22 ada? Nah, coba buka hasil kerjaannya. SPSS-nya halaman 22. Yang halaman 22 dikat tuh. RAK kan itu? Ya. Udah dibuka semuanya? Hasil kerjaannya, SPSS-nya? Udah dibuka halaman 22? Halaman 22 kita coba. Yang kemarin sudah saya jelaskan. Sudah, Pak. Nah, sok coba udah dikerjakan belum halaman 22? Halaman 22. Kan nggak ditugasin ya halaman 22 mah ya? Halaman 22 ditugasin nggak kemarin? Tidak, Pak. Enggak kan? Halaman Enggak. 28 bukan, Pak? Hah? Yang 28. halaman ya tugasnya halaman 28, kita pakai yang halaman 22 aja. Coba dimasukkan input datanya tuh yang polybag, yang polybag. Ya. Coba masukkan datanya. Cobain di SPSS halaman 22.
Udah dimasukkan datanya? Udah? Datanya udah dimasukkan? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kita coba kerjakan. Nah, sudah masuk datanya seperti ini semuanya? Sudah ya? Nah, biasa kalau saya seperti ini sama caranya ya. Saya nggak jelas-jelasin lagi. Analyze, general linear model, ini variable, ini masukkan. Ini kita masukkan dua-duanya. Karena RAK, kemudian model. Custom, masukkan sesuai dengan ANOVA-nya. Ulangan dulu. Nah, oke. Udah sampai sini? Semuanya? Nanti kita uji lanjutnya bareng-bareng coba. Udah? Sampai sini udah belum? Nanti kita uji lanjut bareng-bareng. Bapak punten mau nanya, Ya, Indra, gimana? kalau kan tadi mau di RBSL kan datanya beda. Kalau ini tetap ikutin kayak gini, Pak. Apa gimana? Ya beda, yang pakai cara yang RAK lah. Cara RAK kemarin gimana cara RAK? Jangan ikutin yang RBSL. Kan pakai data yang halaman 22 kan? RAK. Oh, iya Pak, iya Pak. Makasih Pak. Ya, yang RBSL kan tidak berbeda nyata, jadi nggak perlu diuji lanjut. Sok, gimana yang lain? Udah? Sebelum kita lanjut ke uji lanjutnya. Sebentar, Pak, lagi ngisi data. Udah? Belum? Sok. Cobain. Sampai ini aja dulu. Sampai modelnya selesai. Nanti untuk post hoc-nya uji lanjutnya kita bareng-bareng. Bapak punten menanya. Oke, apa? Nanya apa, Rahma? Yang type-nya itu diganti main effect gak, Pak? Enggak dong. Oh, enggak. Enggak dong. Kan RAK, bukan RBSL. Jadi jangan diganti.
Bapak mungkin sambil nunggu saya ada pertanyaan, Pak. Boleh, silakan. Kemarin kan ada soal yang ini, Pak, ngerjain tugas yang awalan, yang RAL itu diuji lanjutkan kan. Nah, itu tuh hasil di bagian hasil yang setelah diuji lanjutkan itu di bagian galat atau errornya itu berubah, Pak, dari yang awal yang enggak diuji lanjutkan itu 20, tapi setelah diuji lanjutkan itu jadi 18. Itu gimana ya, Pak? Maksudnya setelah diuji lanjut galatnya jadi 18. Iya, Uji lanjut kan nggak pakai galat. enggak, tapi kan di hasil itunya kan ada rekap nanti kita, Pak, hasil di ANOPA-nya gitu. Itu bakalan maksudnya ada kaitannya apa enggak gitu, Pak? Maksudnya rata-ratanya gitu atau gimana nya? Saya bingung. Saya Bisa juga share bingung. screen nggak? Coba share screen. Bentar ya, Pak. Ya. Coba share screen. Coba Indra. Bentar. Sok, coba Indra. Bentar, Pak. Nah, ini Pak, bentar. Tugas 3 halaman 14 hasil. Nah, ini Pak di bagian ANOPA-nya bakalan ada kesinambungan, maksudnya ada kaitannya gitu guys, Pak, hasil. Kalau kita cuma ngerjain RAL doang, itu Saya nggak bisa errornya itu lihat. Saya nggak bisa Oh. lihat. Share screen-nya pojok kanan atas yang pertama. Kalau share screen tuh. Kamu keluar dulu, kemudian share screen, cari kotakan yang paling pertama pojok kiri atas, bukan kanan atas. benar, Pak. Share screen, bukan jendela screen. Kalau jendela screen, kamu pindah jendela yang satunya nggak bisa dilihat. Bentar. Ini udah kelihatan nggak, Pak? Nah, ini kelihatan. Yang mana yang kamu maksud beda tuh? Ini Pak di tabel ANOPA-nya. Kalau kita kan ngerjain yang RAL sebelum diuji lanjutkan, ini yang errornya itu 20. Tapi kalau yang setelah diuji lanjutkan, ini errornya jadi 18. Ini bakalan berpengaruh apa tidak ya, Pak? Maksudnya uji lanjutnya mana yang uji lanjut? Ini kan RAL. Nah, kemarin itu diuji lanjutkan gitu, Pak. Iya, mana? Jadi 18 Duncan. Mana hasil Duncan yang kamu maksud jadi 20 ke 18? Ini kan uji Bukan. M nih. Ini kan RAL, hasil RAL kan? Ini RAL Iya. RK. RAL, Pak. Kok ada ulangannya? RAL kok ada ulangannya? RAL dari unit, Pak. Hah? Salah dong, kalau RAL nggak pakai ulangan. Langsung perlakuan galat total. Bentar, Pak. Coba. Iya, tuh Pak, ini hasilnya kalau dilihat dari hasil Excel itu 20 sih perlakuan galat sama total gitu. Tapi kalau di hasil yang setelah di SPSS itu 18 gitu, Pak. Maksudnya beda. Iya, Kamu ngopi dari XPSS ke Excel jadi 18 di Excel gitu. enggak. Gimana ya? Jadi kalau yang 20 ini hasil sebelum diuji lanjutkan, tabel ANOPA-nya di bagian galat itu 20. Nah, setelah diuji lanjutkan, tabel ANOPA di bagian galat itu jadi 18, Pak. Enggak, yang bikin saya bingung maksudnya diuji lanjut gimana? Maksudnya gimana sih? Diuji lanjutkan gimana? Coba kamu jelasin cara kamu uji lanjut tuh gimana coba? Yang kamu maksud berbeda uji lanjutnya mana? Yang sebelum uji lanjut dan yang udah uji lanjut yang mana coba? Yang beda Kalau tuh. kan kalau pengerjaan RAL sebelum uji lanjut kan itu cuma model doang yang diklik ya, Pak. Nah, kalau udah mau diuji lanjutkan itu kan pakai ada pos-pos yang sama polis kan? Iya, Kayak gitu. Nah, setelah pakai itu gitu ya, di bagian errornya itu 18, Pak. Ya, berarti ada data yang salah. Harusnya enggak. Berarti ada data yang salah. Harusnya enggak. Sama harusnya. Oh. Gitu. Iya. Enggak akan beda. Data tetap sama datanya. Gitu.
Makanya kita cek nih ya, nanti saya cek ya, coba. Ya nggak mungkin beda, harus sama. Kan cuma satu uji F Galat 18 ya 18. Setelah dimasukkan uji lanjut, ya harusnya nggak Harus beda, tetap. sama. Harusnya Oke, sama. siap, Berarti Pak. ada format yang salah. Intinya gitu. Ya. Oke, Pak. Ya contohnya tadi ini ada ulangan. Berarti inputnya salah tuh. Kalau RAL ulangan nggak masuk. Gitu aja. Ya, ini kan ada ulangan nih. Oh, iya Bapak, kayaknya salah di bagian. Kan kalau diuji lanjut kan perlakuan sama ulangan dimasukkan, Pak. Kalau uji lanjut hanya perlakuan. Kalau jadi gini, kalau untuk uji F, RAL, ulangannya nggak masuk. Ya. Atau fix faktor. Kalau untuk uji F, RAK, fix faktornya ulangannya masuk. Nah, yang diuji lanjut itu perlakuannya saja. Ulangan nggak masuk di uji lanjut. Oh, diuji. Oh, oke, siap, Pak. Siap. Hatur nuhun, Pak. Ya, oke. Oke, udah ya semua input datanya. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Oke, kita coba. Nah, udah sampai sini semuanya? Sudah? Oke. Kalau sudah kita ke post hoc. Uji lanjut itu di post hoc. Nah, ini kita masukkan perlakuan aja. Jangan ulangan, perlakuannya aja yang uji lanjut. Ya. Kemudian kita pilih uji lanjut LSD dan uji lanjut Duncan. Ya, kita coba nih. Kemarin udah dikerjain yang Duncan ya? Udah dikerjain kan? Nggak apa-apa, kita coba dua-duanya. Ya. Oke, kalau udah kita klik continue. Kemudian grafik. Kalau mau pakai grafik berarti kita klik plot. Ya, sama grafik juga perlakuannya aja, ulangannya nggak usah. Masukkan ke horizontal axis, kemudian klik add. Ya, kemudian baru continue. Kalau sudah, kita okekan. Ya, pastikan nilai N-nya seimbang. Perlakuannya 9, ulangannya N-nya 3, ulangannya 3, perlakuannya 9. Nah, ini sudah selesai uji F-nya kan ya. Uji F-nya bisa kita lihat di sini. Caranya nggak apa-apa, biar kita gampang sama-sama, kita kopikan aja lah. Kopikan ke Excel, biar tahu nih semuanya. Sorry. Nah, ini biasa kita rubah, ini menjadi sumber keragaman. Kemudian ini menjadi jumlah kuadrat. Ini menjadi DB. Ini menjadi kuadrat tengah, ini menjadi F hitung. Ya, ini nggak perlu. Yang dua cukup dihapus. Kita total kita hapus ya. Yang dipakai correction total. Kemudian error kita ganti Galat. Ya. Kemudian correction total kita ganti total. Nah, udah ketemu nih. Ini gimana? Berbeda nyata atau tidak berbeda nyata perlakuannya? Perlakuannya berbeda nyata atau tidak berbeda nyata? Berbeda nyata, Pak. Berbeda nyata. Kenapa? Salsabila berbeda nyata? Karena signya lebih kecil dari 0,0. Iya, karena signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Oke, sekarang bikin kesimpulan uji F-nya gimana? Oh, sok. Tadi siapa yang belum bisa kesimpulan tuh? Cowok tadi siapa? Kesimpulan uji F, sok mau nyoba gimana? Siapa sih tadi? Saya lupa tuh. Yang uji F katanya belum bisa bikin kesimpulan. Sok coba. Gimana bikin kesimpulannya? Lihat di soalnya. Atau yang lain bikin kesimpulannya gimana kemarin? Siapa yang mau nyoba bikin kesimpulan uji F-nya?
Yuk. Ayo, kesimpulannya gimana? Coba, siapa yang bisa bikin kesimpulan? Apa saya mau coba? Ya, boleh. Silakan. Inkan. Kesimpulannya, terdapat pengaruh yang berbeda nyata jenis kantung tanam organik terhadap rata-rata bobot segar tanaman baby kailan varietas full white 921. Ya, oke. Betul tuh kesimpulannya ya. Terdapat pengaruh yang berbeda nyata atau pengaruh nyata boleh. Ya, tadi apa? Jenis kantung tanam organik ya kalau nggak salah ya. Atau jenis kantung tanam organik terhadap rata-rata apa? Tingkat rata-rata apa tadi? Bobot segar tanaman Bobot segar tanaman kailan ya. baby kailan Baby kailan. varietas full white. Nah, udah aja ya. Jadi ini kesimpulan uji F-nya. Terdapat pengaruh yang berbeda nyata jenis kantung tanam organik terhadap rata-rata bobot segar, kok malah bobo ya. Bobot segar tanaman baby kailan. Nah, karena berbeda nyata berarti kita harus cari perlakuan mana yang terbaik. Kan gitu. Karena ini ada pengaruhnya nih. Perlakuan mana yang terbaik? Oke, siapa yang mau nyoba untuk uji lanjut Duncan? Oke, kita coba ke Duncan ya hasilnya. Nah, yang pertama ini kita coba. Nah, ini ya, yang uji Duncan. Kita copy ya. Uji Duncan kan kemarin udah belajar ya. Ini kita copy nih. Homogeneous subset ini uji lanjut Duncan. Nah, kita copy ke Excel. Duncan dulu aja kan kemarin udah Duncan ya di bawah ini. Nah, ini uji kok sini. Nah, ini. Gimana kalau udah kayak gini langkahnya? Langkah berikutnya? Ngapain kita? Cok, siapa yang bisa? Ngapain kalau udah begini? Uji Duncan? Ngapain langkah berikutnya? Itu ganti itunya Pak, nomornya Pak. Ah, nomornya dari mana dulu? Dari kanan Pak. A, Dari B, C, D. kanan. Nah, ini kita ganti A, ini ganti B, ini ganti C, ini ganti D. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal kita bikin tabel perlakuannya ya. Tabel perlakuan, berarti ini perlakuan. Kemudian ini tabel sebelahnya data apa tadi bobot segar ya. Nah, bobot segar kita masukkan perlakuannya A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Nah, kita masukkan ini udah ada rata-ratanya. Ini enaknya Duncan nih, sudah ada nilai rata-ratanya kalau Duncan. Ya, ini udah ada nilai rata-ratanya Duncan. Jadi Anda nggak usah nyari lagi nilai rata-rata. Kita masukkan nilai A. Nah, A kodenya apa? D. D. Ya, berarti ini D. Kemudian B. B kodenya apa? Nih. B. Hah? B. Kodenya B. B. Kemudian C kodenya apa? B juga. B juga. D juga. Kemudian yang D kodenya apa? A. A. Ya. Oke. Kemudian yang E kodenya apa? E kodenya apa? C. Pak. C ya. Kodenya C. Tinggal gampang kan masukin. F kodenya apa? F kodenya apa F? D. D.
Ya, kemudian G kodenya apa? BC. BC. Kenapa BC? Kenapa BC? Karena ini 2 kan. Nah, dia menempati 2 kolom. Ya, otomatis kodenya B dan C. Kemudian yang H. H kodenya apa? D. Hah? Kodenya? D. D. I kodenya apa? Nih, B. B. Nah, dah selesai uji lanjut. Ini nanti yang di bab 4 pada skripsi kan ini. Skripsi bab 4-nya ya ini yang rata-rata ini, ya. Tinggal bikin kesimpulan uji lanjut, ya. Kesimpulannya gimana? Nah, tinggal bikin kesimpulan. Nah, udah ada nih, tinggal bikin kesimpulannya, gampang ini mah. Siapa yang mau bikin kesimpulan? Kesimpulan uji lanjut. Ingat, kita kode boleh Pak Jrin, ya. Silakan Pak Jrin. Kata izin jawab Pak, terdapat pengaruh nyata pemberian mana sih ini? Oh, terdapat pengaruh nyata jenis kantung tanam organik D ke daun pisang sebesar 9,48. Berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Oke, ya. Sebenarnya benar itu, tapi kurang tepat sebenarnya. Itu masih kesimpulan uji F. Kalau untuk bikin kesimpulan uji lanjut, Anda sederhana. Lihat yang kodenya A yang mana aja. Yang ada A-nya. Yang ada A-nya yang mana? Perlakuan D. Perlakuan D. Kalau misalnya A-nya ada 2, perlakuan D dan C, apa yang harus dilihat? Kalau misalnya gini, ini kan kebetulan A-nya 1. Kalau misalnya begini, kok malah bobot segar yang dilihat? Nah, nilai bobot segarnya. Jadi nih, contoh ini kan ini A nih ya, D. Misalnya yang ini, nah contoh ya, yang perlakuan G kodenya gini. Nah, yang harus dilihat apa? Kalau seperti ini, yang harus dilihat adalah yang nilai A tunggal. Tidak ada B dan C, atau tidak ada B-nya. Itu ngambil kesimpulan yang pertama. Coba mohon ya, diamati, dipegang nih patokannya. Nanti Anda bingung. Kalau kondisinya seperti ini, Anda nggak perlu lihat bobot segarnya. Yang Anda lihat, kode A tunggal itu ada di mana. Pokoknya yang tunggal ada di mana. Itu yang jadi patokan. Ya, nah kalau kasusnya seperti ini, misal nih ya, nah ini, nah kalau kasusnya seperti itu gimana? Ada A tunggal 2 nih, ada A tunggal 2, mana yang harus dilihat? Ada A tunggal 2, mana yang harus dilihat? Bobot segar bukan Pak? Bobot segarnya, ya tadi betul ya. Jadi lihat nilai terbesarnya yang mana. Karena nilai A yang sama itu menandakan dia tidak berbeda nyata. Artinya yang yang D dan yang B itu tahan terhadap, misalnya contohnya tadi gas air mata. Berarti ada 2 mahasiswa A dan mahasiswa B ini tahan nih terhadap gas air mata. Tapi mana yang paling tahan dilihat dari data yang paling tinggi. Ya. Oke, saya kembalikan lagi secara normal datanya ya. Ini berarti B ya. Nah, ini berarti tadi yang B itu adalah B. Nah, oke. Bikin kesimpulan kalau seperti ini sangat mudah karena A-nya cuma 1. Udah pasti dia tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Ya udah, tinggal bikin kesimpulannya. Ya. Kantung tanam organik D. Yang D itu apa sih di soalnya? Daun pisang. Nah, daun pisang
mampu memberikan bobot segar tanaman baby kailan tertinggi sebesar berapa? 10,90 gram, berbeda nyata dengan jenis kantung tanam lainnya. Selesai kesimpulannya. Bedain kesimpulan uji F dengan uji lanjut. Saya perkecil deh, biar kelihatan semua. Beda kan? Dok, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau kesimpulannya gini gampang, karena A-nya cuma 1. Jadi patokannya kalau dilanjut, Anda lihat yang kodenya A-nya ada berapa nih? Perlakuan mana aja yang punya kode A? A-nya A tunggal. Lihat dulu yang pertama A tunggal. Oh, cuma 1. Ya udah, kalau cuma 1 udah pasti yang lainnya masih beda. Tapi ternyata ada 2. Oh, ada 2 nih yang A-nya tunggal. Ya udah, kalau ada 2 yang A-nya tunggal, Anda lihat data angkanya. Pak, kalau kasusnya yang A tunggal 1, kemudian yang satunya AB. Ya udah, kalau itu udah jelas. Yang harus Anda lihat yang paling tinggi pasti yang A tunggal. Yang ada campurannya AB memang dia tidak berbeda nyata, tapi dia bukan yang paling tinggi. Udah pasti gitu patokannya. Oke, sudah paham sampai sini? Saya mau lanjut ke LSD. Lanjut jangan. Halo. Lanjut jangan nih. Nanti saya mau ngasih tugas soalnya. Tugasnya lumayan banyak untuk sore hari ini. Lanjut nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke. Lanjut ya. Selesai nih. Cara uji lanjut Duncan. Nah sekarang kita pakai uji lanjut LSD. Gimana caranya? Ini nilai LSD-nya kita copy nih. Wah banyak ya LSD ya. Banyak. Jadi nanti tinggal pilihan Anda mau uji lanjutnya pakai apa. Ya. Nah, kita copy, kemudian kita simpan di bawahnya. Biar perbandingannya sama lah. Nah, nih, banyak kan? Sok silakan dicoba di copy di Excel-nya masing-masing. Wah, ada 9 perlakuan, loh. Lumayan. Udah di copy semua? Mudah-mudahan ikutan ngopi ya. Jangan sampai nanti malah bingung. Karena sekarang saya mau bener mau ngasih nilainya nilai seriusan mata kuliah ini coba. Siapa yang dapat nilai E, siapa yang dapat nilai D, siapa yang dapat nilai A. Kita coba. Kan di biometrik kan yang D saya tarik-tarik tuh biar C. Kalau ini mah nggak apa-apa lah, nggak ditarik juga. Sudah, lanjut. Dari copy ini kita lanjut. Oke. Dari sekian banyak data di sini, itu kita hanya pakai satu kolom ini. Yang saya kasih warna kuning. Nah, ini. Kolom ini aja yang kita pakai. Kolom yang lain mah abaikan. Ya. Kolom ini saja. Ya, yang kita pakai kolom ini saja. Oke? Sudah dikasih warna kuning semuanya? Dicoba dipraktekkan loh ya. Ini bukan diliatin, hanya ngeliatin aja. Saya pastikan sesat udahnya. Kalau Anda nggak praktek. Ya. Nanti responsi offline ya. Responsi kita datang ke kampus, kita kerjakan. Minggu depan mungkin. Ya. Jadi responsi offline, bawa laptopnya masing-masing, saya ngasih soal, Anda kerjakan juga. Sudah sampai sini udah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah seperti ini langkah berikutnya apa?
Oke, silakan Hafifah. Ada apa Hafifah? Silakan. Tapi teks gitu, Pak. Apanya teksnya? Apa yang teks? Coba, volumenya kecil di saya. Jadi ketika di copy paste itu hasilnya bukan angka, Pak. Ada Tapi teks gitu. crash gitu bukan? Teks, Pak. Ada 1,3 ke sananya. Kayak gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Nah itu berarti di Excel-nya. Coba ganti Excel-nya, versi Excel-nya. Itu Excel tahun berapa? 2010, Pak. Oh iya, 2010 yang terbaru lah, 2013 gitu. Oh, itu Excel-nya, Pak. Oke, Pak. Iya. Ya. Ada yang pakai 2010 juga? Aman? Ada nggak yang pakai 2010 aman juga? Nggak masalah. Saya, Pak. Aman? 2010? Aman, Pak. Aman, seharusnya aman, nggak ada masalah apapun. Kalau ngopinya nggak bisa, pakai Ctrl V coba. Ctrl V, Ctrl X gitu. Ctrl V lah. Ctrl C, Ctrl V gitu. Pastenya pakai itu. Dicoba, ada dua cara kan. Ada copy paste di kursor, ada copy paste pakai keyboard. Untuk ngopi berarti Ctrl C, kemudian untuk pastekannya Ctrl V. Ya, coba tahu ini karena tergantung aplikasinya kan, aplikasi bajakan tuh ya gitu sih. Pasti akan selalu ada bugs-bugs yang keluar. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya apa? Kita bikin tabel perlakuan ini sebenarnya. Nah, ini kita copy aja lah dari Duncan. Nah, ini. Sayangnya, nggak ada. Dia nggak mengeluarkan tabel rata-rata kan. LSD itu kelemahannya dia nggak mau mengeluarkan rata-rata. Contoh, kalau Duncan udah keluar dengan rata-ratanya. Yang A rata-ratanya 7,5. Kalau di sini kan nggak ada kan? 7,5 mana? Nggak ada. Dia nggak mau keluarkan data. Jadi kita harus ngitung secara manual lagi. Itu kelemahan dari LSD di SPSS. Nah, kalau sudah, sekarang kita urutkan rata-rata bobot segar dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Yang paling tinggi yang mana? Dari pelakuan A sampai dengan I. Yang D kan? Betul nggak? Kan D 10,90 kan? Ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua mana? Hafifah. Yang kedua perlakuan mana? Hafifah yang kedua perlakuan mana? Yang kedua tertinggi perlakuan mana? C, Pak. C ya. Iya. Oke. Rahma yang ketiga perlakuan mana? Yang mana Rahma yang ketiga? Yang mana yang ketiga? Sok nih, siapa besar? Yang B, Pak. Yang? Yang B. Yang B. Ya, oke. Kemudian Fauzia, yang mana lagi? Yang mana lagi Fauzia? Yang I nggak, Pak? Yang I, ya. Oke. Kemudian yang kelima, yang mana lagi? Pak Runisa. Yang G, Pak. Yang G, Pak. Yang G, oke. Kemudian yang keenam yang mana? Yang keenam yang mana? Yang E bukan. Yang E. Yang E. Yang ketujuh? Yang H. Yang H. Oke. 8? Yang F, Pak. Yang F. Oke. Kemudian yang 9 udah pasti yang sisa ya. Oke. Nah, kalau sudah kita urutkan, langkah berikutnya apa? Kita kembali ke kolom yang kasih warna kuning.
Yang kolom yang warna kuning nih. Kemudian kita identifikasi dari sekian banyak data ini, mana yang berbeda nyata, yang tidak berbeda nyata. Yang tidak berbeda nyata kita kasih warna merah atau warna hijau. Oke, saya mau tanya, ini berbeda nyata atau tidak berbeda nyata? Nih, fokus di sini nih. Coba fokus, nanti saya kasih tugas. Berbeda nyata, kenapa? Berbeda nyata, Pak. Karena lebih kecil dari 0,05, Pak. Oke, cerdas. Kemudian berikutnya berbeda nyata enggak? Berbeda nyata. Berbeda nyata. Yang tidak berbeda nyata yang mana? F sama H. F, Pak. Oke, kita F, kasih H. warna merah ya. Warna merah nih, yang F, kemudian yang H. Kenapa tidak berbeda nyata? Lebih besar dari 0,05. Lebih besar dari 0,05. Kemudian di sini mana? Yang tidak berbeda nyata aja. C. Yang C. Oke. Kemudian mana lagi? Yang G. Yang G. Oke. Kemudian yang mana lagi? I. I. Oke. Kemudian yang C? B. Yang mana yang mana? Yang B. Oke. Kemudian mana lagi? G. Yang G. G. Oke. Kemudian yang mana lagi? I. I. Ya, tolong fokus ya. Pokoknya kalau di sini nggak fokus ya udah saya pastikan LSD pusing. Sedangkan nanti ujian kan masing-masing ada yang kebagian ujian lanjut LSD, ada yang kebagian ujian lanjut Duncan. Gitu. Oke. Kemudian yang D, kolom yang D ada nggak? Nggak ada ya. Berbeda nyata semua ya. Oke. Kemudian yang E? Berbeda nyata semua, Pak. Masa? Coba diperhatikan. Yang G, Pak. G. Ya, oke. Kemudian yang F? Yang mana? Yang A sama H. Yang A sama H ya. Oke. Kemudian yang G? Yang B, Pak. Yang B. Kemudian ini ya. Yang E. Oke. Kemudian yang H yang mana? Yang A ya. Oke. Kemudian yang I? B. B. C. G. G. Nah, ini ya. Ini kan ya, benar ya? Artinya yang tidak berbeda nyata yang harus kita tandai, bukan yang berbeda nyata, tapi yang tidak berbeda nyata kita kasih tanda. Dengan cara indikatornya apa? Lebih dari 0,05. Ya, nah ini semuanya sudah. Pastikan harus teliti di sini. Kalau nggak teliti nanti salah juga notasi garisnya. Nah, di LSD itu dia tidak menunjukkan seperti Duncan mudah langsung A, B, C, D langsung keluar selesai gitu ya. Kalau LSD kita harus identifikasi seperti ini, sedikit ribet. Ya. Tapi hasilnya pasti sama dengan uji Duncan, ya. Oke, gimana caranya kita mulainya? Mulainya kita urut dari yang pertama di sini. Yang pertama yang mana? Yang D kan ya? Yang D ya. Oke, kita fokus ke kolom D nih. Kolom D, saya kasih warna hijau lah yang udah. Nah, D ya. Nih, D. Kita mulai dari yang pertama, ini ada urutannya. Nanti dari D ke C, C kemudian ke B, dari B kita turun ke I, gitu ya. Nah, lihat di sini. Dia sama dengan yang mana? Ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak? D dengan A, D dengan A, D dengan B, D dengan C, D dengan E, D dengan F, sampai D dengan I. Ada yang sama nggak? Coba fokus. Ada yang sama nggak? Ada. Ada nggak? Jawab. Sambil dipahami. A sama F beda, Pak. Sama. Enggak, pertanyaan saya ada yang sama nggak? Hah? Ada yang sama nggak? A sama F sama H. Ada yang berbeda nyata nggak? Di sini lihat ada yang warna merah nggak nih? Nggak ada. Artinya apa? Kalau nggak ada warna merah berarti artinya semua
Berbeda nyata. Berbeda nyata. Berbeda nyata. Nah, kalau semuanya berbeda nyata ya udah kasih kode berarti yang D kodenya A. Cok, bingung. Pahamin, makanya pahami. Lihat. Dia kan gak ada yang warna merah. Artinya D ini berbeda nyata dengan perlakuan lainnya kan? Iya kan? Gak ada yang warna merah kan? Benar nggak? Ya berarti kita kasih kode A. Oke, sampai sini paham nggak? Sok. Sampai sini dulu aja sebelum saya lanjut. Kenapa saya kasih kode A? Udah paham? Kalau paham saya lanjut nih. Kalau nggak ada yang jawab. Izin bertanya. Ya, sok. Pak, kenapa ya Excel saya nggak bisa diketik? Jadi pas diketik nggak muncul. Ya, itu berarti Excel-nya yang salah. Ya, Excel bajakan. Ya. Cari install Excel yang benar. Bajakan tapi benar. Ya. Punya pacar nggak? Punya gebetan nggak? Gebetannya suruh installin gitu loh. Modal dikit, suruh modalin. Gebetannya. Ya, bantu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut yang kedua. Yang kedua apa? Perlakuan apa yang kedua? C. Perlakuan? C. C ya. Nih C. Nah, lihat bandingin. C sama dengan apa? C yang sama dengan yang mana? Yang ada warna merah ini sama nih artinya. Tidak berbeda nyata kan sama kan? Ya. C sama dengan B. C sama dengan G. C sama dengan I. Nah, karena C sama dengan B, C sama dengan G, C sama dengan I, otomatis C nggak mungkin A kan notasinya. Bener nggak? Nggak mungkin A kan? Karena kalau A itu beda semuanya. Ya, otomatis dia A-nya sudah ada. Ya berarti yang C berarti kodenya B. Oke. Lanjut. Mulai pusing? Pastilah, ya. Tapi ntar kalau sudah bisa enak, sangat enak. Ya, analoginya. Makanya kenapa saya paling senang mata kuliah hitung-hitungan itu rasanya seperti minum es segar gitu. Ya. Oke, udah lanjut. Yang ketiga yang mana sekarang? Yang tiga perlakuan mana? B. Perlakuan B ya. Oke, perlakuan B. Nah, ini B. Nah, B sama dengan apa? C. C kodenya apa? Kan ini udah jelas nih. B sama dengan C. C udah ada kodenya belum? Udah. Kodenya apa? B. Ya udah, berarti B kan? Kan B sama dengan C. Tadi C udah ada kodenya kan, B kan? Ya berarti kodenya juga B. Bapak, saya mau nanya. Ya, silakan. Jadi misalnya kalau yang C duluan, lihatnya C aja, nggak usah lihat yang G sama I-nya. Iya, kan udah jelas. Kalau sudah ada, makanya tadi urutannya. Yang terpenting adalah Anda harus mengurutkan mana yang lebih dulu kita cari sesuai dengan data terbesarnya. Makanya ini kita urutkan ada yang satu yang perlakuan D, yang kedua perlakuan C. Itu untuk membuat notasi ini. Jadi kalau misalnya sudah ada, contoh kayak tadi, yang B sama dengan yang C. Lihat yang C udah ada notasinya belum? Oh, udah ada. Yang C notasinya B. Ya udah kasih lagi B karena B sama dengan C.
C sama dengan B. Datanya pasti sama notasinya. Paham? Paham nggak? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang B sama lagi dengan mana lagi? Dengan G, ya. Nah, berarti kita ancang-ancang nih. G pasti B nih. G ini pasti ada B-nya nih. G ini pasti ada B-nya. Oke, kemudian yang B sama lagi dengan mana? I. Nah, I itu juga udah pasti akan B nih. Ya, tapi jangan diisi dulu. Ya, nanti nunggu gilirannya. Ya, nunggu gilirannya. Tapi kita udah tahu nih ancang-ancang, dia pasti ada B-nya. Belum tentu, bisa juga AB, bisa juga BC, bisa ABC, ya. Oke, selesai urusan B, ya. Kemudian yang keempat yang mana? Yang I. Yang I. Kita turun ke bawah yang I. Nah, I. I sama dengan B. B udah ada kodenya belum? Udah. Apa kodenya? B. Ya udah. B. Kita kasih B berarti I. Ya kan? Kemudian I sama lagi dengan C. Betul nggak? Lihat, tolong perhatikan. I sama dengan C. C kodenya apa? B. B. I sama dengan G. G kodenya apa? Belum ada ya? Belum ada, tapi sudah ada kemungkinan. Dia pasti B. Nanti kita lihat tunggu gilirannya. Oke? Selesai I. Sekarang selanjutnya yang kelima apa? G. G. Ya. Yang kelima G. Kita lihat ke G. Nah. G sama dengan B. B kodenya apa? B. Ya udah, berarti G pasti B. Nah, kemudian cek lagi. G sama dengan C. C kodenya apa? B ya. Bener nggak? Ya, B, Pak. Oke. Kemudian G sama dengan E. E kodenya apa? Udah ada kodenya belum E? Belum, tapi E pasti punya kemungkinan B itu nanti. Ya. Kemudian G sama dengan I. I kodenya apa? B. B. Bener kan? Sama kan B? Ya. Oke, selesai G. Kemudian berikutnya yang keenam apa? E. E. Ya, keenam E. Kita lihat E. Nah. E sama dengan apa? G. E sama dengan G. G udah ada kodenya belum? Udah. Apa? Udah. B. B. Berarti E juga B. Ya. Oke? Selesai ya E. Kemudian selanjutnya habis ke-6 ke berapa? 7H. 7H. Ke 7. Ya, 7H. Kita lihat H. Ya. H sama dengan A. A udah ada kodenya belum? H nih. H sama Belum dengan ada. A. Belum ada. Oke. Kemudian H sama dengan F. Udah ada kodenya belum? Belum. Nah, belum ada kan? Ya, belum ada. Berarti H ini beda dengan A, beda dengan B. Betul nggak? Ya, berarti H ini kodenya C. Oke. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 apa?
F. Yang ke-8 F. Kita ya ke F. Nah, F sama dengan A. A udah ada kodenya belum? Belum. F sama dengan H. H ada kodenya belum? C. H kodenya? C. Ya berarti F juga C. Ya. Paham? Kemudian yang terakhir berarti A. A. Ya. Terakhir A ya. Oke. Nah, A. A sama dengan mana? A sama F. dengan F. F kodenya apa? C. C. A sama dengan H. H kodenya apa? C. C. Berarti ini juga kodenya C. Bisa kan? Ada yang beda nggak? Nih, ada yang beda yang G. Oh, G BC. Oh, di sini G-nya B. Tapi belum ada C-nya. Betul nggak? Ya, coba kita cek. G. Nih. Siapa tahu tadi indikatornya kita ada yang salah. Coba. G sama nggak dengan B? G sama nggak dengan B? Sama nggak? Ayo jawab. G dan B? Halo? Sama nggak sih Pak? B. Itu aja lihat. Itu kan ada yang merah. Berarti G sama dengan B. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba kita indikatornya. Coba semuanya fokus. Jangan-jangan tadi kita ada yang salah. Sebenarnya nggak salah, tapi nggak apa-apa. Karena Anda kan belum mulai, jadi sengaja saya buat ini. Sekarang kita lihat G. G sama dengan B. B kodenya apa? B. B. Coba lihat di G. G itu sama dengan B. Ya, B itu kodenya B. Oke, berarti sama. Kemudian G sama dengan C. C kodenya apa? B juga, Pak. B juga. G sama dengan E. E Itu kodenya apa? B juga. B. E kodenya? B. B. G sama dengan I. B juga Pak. I kodenya? I kodenya? Hah? B. B. I kodenya? B. B ya. I kodenya B. Coba kita harusnya jadwal sama. Nah ini kok ada D, ini B, ini B, ini A, ini C, ini D, ini B, ini D, ini B. Sama nggak hasilnya sebenarnya? Sama nggak hasilnya sebenarnya? Sama nggak? Hah? Hah? Tidak. Sama lah, kan ini tunggal A-nya. Berbeda dengan perlakuan lainnya. Ya kan? Ini sama berbeda dengan perlakuan lainnya. Kan sama hasilnya. Perlakuan D berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Ini jawabannya. Perlakuan D berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Ya. Nah, inilah ada perbedaan antara uji lanjut LSD dengan uji lanjut Duncan. Walaupun kesimpulannya sama. Paham sampai sini? Paham nggak sampai sini? Walaupun pusing, Pak enakan Duncan ya? Ya iya enakan Duncan. Duncan langsung jadi, nggak perlu muter-muter lagi gitu ya. Tapi kan Anda harus tahu bagaimana cara mengerjakan uji lanjut LSD.
Ya, wajib tahu. Nanti selanjutnya pilihannya mau pakai yang mana? Bebas. Tujuan Anda belajar aplikasi itu memudahkan Anda kan tujuannya. Nah, kalau memang memudahkan, Pak, menurut saya yang mudah itu yang manual aja lah, ngitung sendiri. Ya bebas, silakan aja. Ya, yang penting Anda bisa tahu caranya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan uji lanjut LSD dan uji lanjut Duncan. Saya rasa untuk untuk Duncan nggak ada masalah ya. Untuk LSD ya itu tadi indikatornya, urutannya. Anda harus mengurutkan dulu perlakuan yang paling tinggi datanya sampai yang paling rendah. Karena kita mulainya dari situ. Kemudian selanjutnya Anda fokus ke kolom signifikansi. Anda indikatornya Anda tentukan mana yang tidak berbeda nyata saja, kasih tanda. Nah, ya. Nah, kemudian setelah selesai dikasih tanda semuanya, tinggal urutan yang paling tinggi dulu kita mulai. Contoh dari D, lihat yang D. Oh, D berbeda nyata dengan yang lainnya, nggak ada yang sama. Ya udah pasti kodenya A, tunggal itu udah pasti. Kemudian tinggal yang kedua, berbeda nyata dengan mana, tidak berbeda nyata dengan mana. Seperti itu. Ya, tentunya sedikit pusing. Pusing itu bisa diselesaikan dengan cara banyak latihan. Ya, sama sebenarnya. Kalau sudah banyak latihan, sering latihan, nggak masalah sebenarnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tanya, Pak. Ya, silakan. Kan kalau di sini kita kan ada tabel dari perlakuan sama bobot segara kan dari yang tabel Duncan tadi ya, Pak. Nah, kalau buat LSD ini nyari bobot segarnya itu harus dicari juga nggak? Nah, nilainya ambil dari mana, Pak? Ngambil dari soal, dari data. Halaman berapa itu? Halaman 22 ya? Nilai LSD ngambil data, kan data-data. Nah ini, ini halaman ini kan? Betul nggak data ini? Ya. Jis kantung tanam. Nah ini, rata-rata A berarti 7, ini. Nah ini kan dijumlahkan bagi 3. Itu data dari rata-rata perlakuan A. Rata-rata perlakuan B berarti yang di bawahnya. Gitu. Ya. Itu kelemahannya. Kalau Duncan langsung mengeluarkan nilai rata-ratanya tanpa harus kita ngitung manual lagi. Tapi kalau LSD, ya kita harus lihat data di soalnya. Ini ditambahkan bagi 3, itu rata-ratanya. Seperti itu. Oke, silakan ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada tugasnya, silakan dilanjutkan uji lanjut Duncan dan LSD-nya. Untuk halaman berapa aja tuh kemarin tuh? Halaman 2, halaman 14. Ya, ini tugasnya nih ya. Tugasnya nih ya. Kerjakan halaman 2, halaman 14 untuk RAL. Ya, halaman 2, halaman 14 untuk RAL, itu uji lanjut LSD dan uji lanjut Duncan. Duncan-nya udah kan? Kemudian RAK-nya itu halaman 22 dan 28. LSD dan juga Duncan-nya. Duncan-nya kan sudah. Kemudian ditambah RBSL. Ya. RBSL-nya itu tadi halaman berapa? 30 dan halaman 38 ya kalau nggak salah. 30 dan 38 yang RBSL. Ya, halaman 30 dan halaman 37. Halaman 37, bukan 38. Ya, halaman 37. Itu tugasnya lumayan banyak untuk belajar latihan uji lanjut ya. LSD dan Duncan. Jadi minggu depan kita semua akan naik tingkat ke faktorial dan split plot design. Ya. Faktorial dan split plot design. Oke, sampai sini. Saya rasa cukup. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada mau tanyakan? Nggak ada ya? Cukup ya? Kalau tidak ada tanyakan, waktunya seminggu tugasnya. Silakan dikerjakan dan mohon kalau bisa dikerjakan sendiri karena nanti UTS juga akan sendiri soalnya masing-masing. Nah, kalau nilainya jelek juga nilai jelek sendiri ya. Sayang 3 SKS kalau dapat nilai C lagi kan sayang gitu ya.
Kalau bisa dapat nilai A. Ya. Oke, itu saja saya cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak.